artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap bos skincare senilai 4 miliar rupiah. Nikita Mirzani dan IM keluar dari Polda Metro Jaya dengan baju tahanan berwarna orange pada Selasa lalu. Nikita terlihat berlenggak-lenggok bak seorang model saat digiring penyidik. Baju tahanan berwarna orange juga dijadikan outer oleh Nikita Mirzani. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari mulut Nikita Mirzani dan asistennya saat digiring penyidik. Mereka hanya tersenyum santai saat ditanya awak media. Nikita Mirzani dan asistennya, yaitu IM, dilaporkan bos skincare berinisial RGP ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Dari laporan yang ada, korban berinisial RGP yang merupakan pengusaha skincare sudah mentransfer senilai 4 miliar rupiah. Ade Ari mengatakan korban mentransfer uang senilai 4 miliar rupiah pada 14 dan 15 November 2024. Uang tersebut diberikan setelah korban diancam oleh Nikita Mirzani. Dalam laporannya, korban menjelaskan kasus bermula saat Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya yaitu IM dengan niat bersilaturahmi. Namun, respon yang diterima justru berisi ancaman dan pemerasan sebagai imbalan tutup mulut. Sebelum ditahan, Nikita diperiksa dan dicecar pertanyaan oleh penyidik. Dia dicecar 109 pertanyaan. Selain Nikita, ada tersangka lainnya berinisial IM yang juga diperiksa polisi. Nikita Mirzani menanggapi santai soal penahanan dirinya. Tak ada raut wajah tegang maupun takut layaknya orang ditahan. Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan 4 miliar rupiah dan mengklaim uang tersebut adalah untuk endorsement. Kuasa hukum Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmid, mengatakan justru Nikita Mirzani yang pertama kali dihubungi oleh RGP melalui asistennya berinisial IM. Dalam percakapan tersebut, RGP disebut meminta Nikita Mirzani untuk mereview produk kosmetiknya. Fahmi membenarkan bahwa ada percakapan itu memang ada pembicaraan soal uang yang nilainya miliar rupiah. Diduga menyebut ada negosiasi terkait uang tersebut. Di sisi lain, Laura Mejani Mawardi alias Loli menulis surat yang ditujukan kepada polisi. Loli meminta penangguhan penahanan ibunya. Surat tersebut diunggah Nikita Mirzani melalui media sosial Instagram miliknya. Surat tersebut berisi perihal permohonan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Loli meminta Nikita tidak ditahan karena single parent yang harusnya membiayai ketiga anaknya. Loli juga menjamin Nikita Mirzani tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana, tidak mempersulit jalannya proses hukum, dan akan mematuhi semua syarat ketentuan yang ada. So, gimana menurut kalian? Komen. Nikita Mirzani akhirnya resmi ditahan hari ini ya. Dari berita yang gue lihat ya, dari video-video yang lewat di beranda gue tentang penahanan Nikita Mirzani hari ini kan, jadi dia diperiksa tuh ya dari pagi selama beberapa jam ya kan. Habis itu akhirnya dia ditahan pakai baju oranye. Dari beberapa video yang gue lihat, gue simpulkan ya bahwa kamera wartawan itu nggak semuanya bagus ya. Jadi ada yang emang bagus gitu ya, ada yang burik banget, udah gitu ada juga yang burem, habis itu kayak nggak stabil gitu, geter-geter kayak gempa bumi gitu ya. Gue bingung, kadang-kadang kan wartawan kan itu kan maksudnya kayak menurut gua kayak kamera, bukannya wartawan itu pasti ada kamera ya, maksudnya kameranya yang dari perusahaan gitu, yang ibaratnya bisa jernih banget gitu. Kok ini kayaknya ada yang burik, ada yang bagus gitu padahal menurut gua kayak penting sih kalau wartawan itu punya kamera yang clear ya, karena itu kan bagian dari pekerjaannya gitu loh. Jadi gimana ya, menurut gua sangat amat penting punya kamera yang bagus gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, intinya itu doang sih yang gue tangkep. Kalau Nikita Mirzani ditahannya aku rasa sih bagus, mantap. Kenapa? Satu, aku memang ya nggak suka sama dia, terlalu buat huru hara, buat keributan, sok anggar jago, sok paling kaya,
sok paling punya segalanya, semua ditantang sama dia, macam hebat kali. Jadi ini dia diangkat ini, aku bagus, rasaku ya aku bersyukur. Berarti bisa ada yang ngangkat dia, bisa kan, memakai kan dia pakai baju orange itu, cocok. Di luar dari dia seorang ibu apa ya, nggak urusan aku lah, mampus lah di situ. Ya, memang ya nggak semua ibu juga kayak dia bentuknya. Mulutnya nggak bagus, lantam. Jadi ya kalau seandainya dia masuk lah, gol dia masuk penjara, ya udahlah, nggak kehilangan juga aku sebagai masyarakat Indonesia. Bravo untuk pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk kinerja baiknya atas ditahannya NM dan IM hari ini. Dan selamat untuk pihak Dr. Reza Gledys dan semua orang-orang yang sayang sama Dr. Reza karena doanya dijawab sama Tuhan. Meskipun ini baru tahap awal, tapi yang kita lihat adalah tahap awal yang sangat baik. Kita tetap dukung penuh sampai nanti di persidangan. Semoga bisa ada hasil yang baik dari para penegak hukum. Tapi bagi netizen yang waras, kita tetap masih punya PR nih untuk mengawal Dr. O yang digadang-gadang sebagai otak dari kasus dugaan pemerasan ini menurut kuasa hukum Dr. Reza Gledys. Pemerasan lemon 4 ember sudah selesai di tahap awal. Saat ini mari kita bahas 2 juta Sing dolar dan oknum bertopeng. Mari kita kawal terus untuk 2 juta Sing dolar dan oknum bertopeng ini. Sampai di mana dan bagaimana nanti hasilnya, kita kawal terus. Dan Dear oknum bertopeng, saya cuma mau titip pesan, kalau memang sudah ngeblok saya debu ini, ya nggak usah kepo-kepo lagi sama akunku, pakai akun yang lain, terus kepo-kepo lagi, nggak usah. Tidur aja yang nyenyak, mimpi indah di kasurmu yang harganya 100 juta itu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan lihat berita, Nikita Mirzani ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan, pengancaman, dan undang-undang TPPU ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tebang pilih ya dalam penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya ya, walaupun Nikita Mirzani seorang artis, seorang public figure, tetap dilakukan penahanan ya. Hal ini berdasarkan pasal 20, 21, 23, 24, 112 ayat 2 KUHP, di mana memang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dan ini sebenarnya adalah bagus juga buat Nikita Mirzani. Karena apa? Dia bisa fokus ya dalam menjalani pemeriksaan perkaranya ini, dan bisa fokus untuk mempersiapkan pembelaan. Kalau dia memang menyampaikan bahwa dia tidak bersalah, itu nanti bisa dibuktikan baik melalui pra-peradilan maupun pokok perkara di persidangan begitu. Ya kalau misalkan memang dia tidak terbukti, nanti dia pasti akan dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi setidak-tidaknya dia patuh menjalani proses pemeriksaan ini oleh Polda Metro Jaya ya. Kita apresiasi langkah yang diambil oleh Polda Metro Jaya karena dia mempunyai kewenangan, tapi tetap ya kita kedepankan asas presumption of innocence, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan nanti ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap, ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana?
Janggal banget sumpah. Ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Akhirnya Nikita Mirzani sama asistennya Mail resmi ditahan pihak kepolisian dan pakai baju oranye. Jadi hari ini tanggal 4 Maret 2025 Nikita Mirzani melakukan pemeriksaan selama berjam-jam atas dugaan kasus pengancaman dan pemerasan. Dan hasilnya Nikita sama asistennya Mail resmi ditahan pihak kepolisian untuk 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan lancar dan mengantisipasi kemungkinan hilangnya barang bukti atau upaya yang menghambat penyidikan. Nikita dan Mail akan menjalani masa penahanan sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Jadi guys, kasus ini berawal dari Dr. Reza Gladys yang lapor ke polisi karena ngerasa diperas dan diancam sama Nikita. Akhirnya polisi kumpulin bukti dan menetapkan Nikita sebagai tersangka dan sekarang ditahan bareng asistennya Mail. Tapi fans Nikita tuh langsung pasang badan dan nyebut ini adalah sebuah konspirasi buat menjatuhkan Nikita Mirzani. Dan menurut informasi, Loli, anak dari Nikita Mirzani, sampai bikin surat permohonan buat Polda Metro Jaya yang isinya adalah permohonan agar tidak melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani dengan alasan Nikita adalah single parent yang harus mencari nafkah. Dan Loli itu menjaminkan dirinya sendiri selama proses penyelidikan lebih lanjut nggak akan ada penghilangan barang bukti. Atau yang lebih parahnya, Nikita Mirzani dan asistennya Mail melarikan diri atau kabur keluar Indonesia. Tapi guys, walaupun udah resmi ditahan, Nikita masih bisa setenang itu dan masih senyum ke wartawan. Kira-kira bakal ada gebrakan apa yang bakal dilakukan Nikita Mirzani di persidangan nanti? Terus gimana nasibnya sama SS dan kawan-kawan? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.